Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama Rini Dendrianis, nomor BP 191042-2003 dari kelas A Fisika jurusan Biologi Universitas Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai termometer gas dan skala temperatur absolut. Nah, materi ini ada di buku Tipler jilid 1 bab 15 mengenai termodinamika. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Sebelum termometer gas diciptakan, orang-orang menggunakan termometer air raksa dan termometer bimetal. Akan tetapi, kedua termometer ini hanya berfungsi pada suhu 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Selain itu, air raksa juga akan membeku pada suhu yang sangat rendah dan akan menguap pada suhu yang tinggi. Nah, dengan adanya kelemahan tersebut, maka terciptalah sebuah termometer yang bisa dikatakan hampir sempurna, yaitu termometer gas dengan volume konstan. Nah, untuk memahami termometer gas lebih lanjut, mari kita pahami gambar berikut. Nah, pada gambar terdapat ada dua tabung atau reservoir, ini yang reservoir A dan ini reservoir B, dihubungkan dengan pipa fleksibel, dan ini merupakan tempat untuk lingkungan yang akan diuji, dan ini merupakan labu yang berisi gas, dan ini skalanya. Nah, lalu bagaimana cara kerja alat ini? Yang pertama itu kita akan menggunakan air es. Nah, ke dalam lingkungan ini kita akan masukkan air es, lalu kita akan menjaga agar tekanan di dalam labu ini tetap dengan cara menaikkan atau menurunkan reservoir B agar reservoir A tetap 0. Karena jika reservoir tetap 0, maka tekanan di sini juga akan tetap konstan. Maka suhunya yaitu 0 derajat Celcius. Yang kedua, kita beri dengan air panas. Nah, jika ke dalam lingkungannya kita isi air panas, cara kerjanya tetap sama. Kita menjaga agar volume di sini tetap konstan dengan cara menaikkan atau menurunkan merkuri di reservoir B agar di reservoir A nilainya tetap 0. Nah, penyesuaian reservoir B ini memberikan nilai pada tekanannya 100 derajat Celcius. Nah, kedua titik itu akan kita gambarkan pada plot untuk menentukan kalibrasinya. Selanjutnya, untuk dua titik yang kita dapat tadi, yaitu 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius, kita gambarkan pada grafik perbandingan antara tekanan dan suhu. Nah, dapat kita gambarkan 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Garis yang menghubungkan kedua titik ini merupakan kurva kalibrasi untuk suhu yang tidak diketahui nantinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafik, di mana grafik ini akan menunjukkan uji eksperimental di mana gas memiliki tekanan yang berbeda dalam termometer gas volume yang konstan. Nah, sekarang ini grafiknya, grafik yang menunjukkan tekanan dibandingkan dengan suhu. Nah, sekarang anggaplah suhu dari gas yang berbeda pada tekanan awal yang berbeda diukur dengan termometer gas. Percobaan menunjukkan bahwa pembacaan termometer hampir independen dari jenis gas yang digunakan selama tekanan gas rendah dan suhu jauh di titik di mana gas akan mencair. Hal ini membuktikan bahwa gas memiliki tekanan yang berbeda dalam termometer gas volume konstan. Nah, jika kita memperpanjang garis P ini, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai tekanannya akan 0 bahkan pada saat suhu negatif 273,15. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk skala temperatur absolut yang menetapkan bahwa min 273,15 derajat Celcius sebagai titik 0. Suhu ini juga sering disebut sebagai absolute zero atau 0 mutlak. Hal ini diindikasikan sebagai 0 karena pada suhu yang lebih rendah, tekanan gas akan menjadi negatif yang tidak berarti. Ukuran 1 derajat pada skala temperatur absolut dipilih untuk menjadi identik dengan ukuran 1 derajat pada skala Celcius. Oleh karena itu, konversi antara suhu ini adalah Tc sama dengan T dikurang 273,15
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada persamaan yang kita dapat tadi, yaitu TC sama dengan T dikurang 273,15. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa suhu Celsius TC digeser dari temperatur mutlak Kelvin atau T oleh 273,15. Karena ukuran dari 1 derajat adalah sama pada kedua skala, maka perbedaan suhu yang 5 derajat Celsius sama dengan perbedaan suhu 5 Kelvin. Kedua skala hanya berbeda dalam pemilihan titik nolnya. Oleh karena itu, suhu pada titik beku pertama itu Celsius sama dengan 0 derajat Celsius, sedangkan pada Kelvin itu sama dengan 273,15 Kelvin. Sedangkan untuk titik didih atau titik uap itu pada Celsius sama dengan 100 derajat Celsius dan pada Kelvin sama dengan 373,15. Sebuah skala suhu umum yang digunakan sehari-hari di Amerika Serikat adalah skala Fahrenheit. Skala ini menetapkan suhu titik bekunya yaitu 32 Fahrenheit dan titik uapnya 212 Fahrenheit. Dengan adanya titik beku ini, maka kita dapat membuat hubungan antara suhu atau termometer Fahrenheit dengan termometer Celsius. Nah, setelah mengetahui titik beku dan adanya persamaan yang pertama kita dapat, maka nanti kita akan mendapatkan persamaan yang kedua, yaitunya T sama dengan 9/5 TC ditambah 32 Fahrenheit. Nah, persamaan kedua ini menghubungkan dalam gambaran mengenai Fahrenheit dengan Celsius. Setelah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapat menemukan hubungan antara perubahan suhu pada skala Kelvin, Celsius, dan Fahrenheit, yaitu dengan rumus delta TC sama dengan delta T sama dengan 5/9 delta TM. Baiklah, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Titik didih nitrogen atau N2 adalah 77,35 Kelvin. Nyatakanlah dalam Fahrenheit. Nah, untuk menjawab soal ini dapat kita gunakan persamaan yang pertama dulu, yaitu TC sama dengan T dikurang 273,15. Nah, kita masukkan nilai T-nya yaitu 77,35 dikurang 273,15. Itu akan dapat hasilnya nanti negatif 195,65. Nah, nilai ini yang kita dapat kita lanjutkan pada rumus atau persamaan berikut, yaitu 9/5 dikali T ditambah 32 derajat Celsius. 9/5 masukkan nilai ini yaitu negatif 195,65 ditambah 35. Nah, ini akan didapat hasilnya 384,17 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal yang kedua. Berapakah temperatur Kelvin yang sesuai dengan 70 derajat Fahrenheit? Untuk menjawabnya, kita ubah dulu Fahrenheit menjadi Celsius, yaitu TC sama dengan 5/9 Nah, nilai derajat Celsius ini kita masukkan ke persamaan pertama, itu sama dengan TC ditambah 273,15.
1 ditambah 33,15 jadi 294,15 derajat Fahrenheit. Nah, itulah nilai untuk derajat Fahrenheitnya. Baiklah, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penyampaian. Sampai jumpa di video berikutnya.